Pernahkah kamu berpikir, apa sih yang bisa kita lakukan dengan uang 10 rupiah? Zaman sekarang, 10 rupiah itu hampir tidak ada nilainya. Buat beli permen saja tidak cukup. Kadang kita temukan tergeletak di jalan, dan kita enggan untuk memungutnya. Tapi, tahukah kamu kalau di balik nominalnya yang super kecil itu, ada keajaiban besar yang bisa terjadi? Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang luar biasa tentang keajaiban sedekah 10 rupiah. Kisah ini mungkin akan mengubah cara pandang kita selamanya tentang arti memberi. Jadi, mari kita mulai. Cerita ini datang dari seorang pemuda biasa. Kita sebut saja namanya Budi. Budi ini bukan orang kaya, hidupnya pas-pasan. Setiap hari ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, Budi mendengar sebuah ceramah tentang kekuatan sedekah. Sang penceramah bilang, tidak ada sedekah yang terlalu kecil di mata Tuhan. Bahkan sebutir kurma, bahkan seteguk air, jika diberikan dengan ikhlas, pahalanya akan berlipat ganda. Kata-kata itu benar-benar meresap di hati Budi. Tapi, ia merasa sedih. Bagaimana ia bisa bersedekah kalau untuk kebutuhan sehari-hari saja sering kurang? Budi pulang ke rumah dengan perasaan galau. Ia melihat sekeliling rumahnya yang sederhana. Pandangannya lalu tertuju pada sebuah kaleng bekas di atas lemari. Kaleng itu biasanya ia gunakan untuk menyimpan uang-uang koin receh yang tidak terpakai. Iseng-iseng, ia membuka kaleng itu. Di dalamnya hanya ada beberapa koin 100-an, 200-an, dan sebuah koin 10 rupiah yang warnanya sudah kusam. Ya, 10 rupiah, uang yang bahkan sudah jarang kita lihat sekarang. Saat itu, Budi teringat lagi kata-kata penceramah tadi. Tidak ada sedekah yang terlalu kecil. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Bagaimana jika ia memulai sedekah dengan koin 10 rupiah ini? Terdengar konyol kan? Siapa yang mau menerima sedekah 10 rupiah? Tapi Budi berpikir, niatnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia juga bisa memberi sekecil apapun itu. Maka, dimulailah perjalanan sedekah 10 rupiah Budi. Setiap hari Jumat, sepulang kerja, Budi akan pergi ke masjid terdekat. Dengan hati-hati dan sedikit malu-malu, ia memasukkan satu koin 10 rupiah ke dalam kotak amal. Ia melakukannya diam-diam saat tidak ada orang yang melihat. Ia takut orang akan menertawakannya atau menganggapnya aneh. Ya Tuhan, hanya ini yang aku mampu. Terimalah sedekahku yang tidak seberapa ini. Begitu doanya dalam hati. Minggu pertama, kedua, ketiga, Budi terus melakukan hal yang sama. Setiap Jumat, satu koin 10 rupiah masuk ke kotak amal. Tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Gajinya masih sama, kebutuhannya masih banyak. Kadang ia sempat ragu. Apa yang aku lakukan ini ada gunanya. Tapi ia tepis keraguan itu dan terus melanjutkan niat baiknya. Ia percaya ini adalah urusannya dengan Sang Pencipta. Setelah sebulan lebih, Budi rutin melakukan sedekah. Uniknya itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu hari, atasannya di kantor tiba-tiba memanggilnya. Jantung Budi berdebar kencang. Ia takut telah melakukan kesalahan. Tapi ternyata, atasannya justru memberikan sebuah amplop. Budi, ini ada sedikit bonus untukmu. Kinerjamu bulan ini sangat bagus. Terus pertahankan ya, kata sang atasan sambil tersenyum. Budi, ia membuka amplop itu. Dan isinya adalah sejumlah uang yang cukup besar baginya. Bahkan, lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan keluarganya selama sebulan. Budi hampir tidak percaya. Seumur-umur bekerja di sana, baru kali ini ia mendapatkan bonus sebesar itu. Di perjalanan pulang, ia terus berpikir, mungkinkah ini ada hubungannya dengan sedekah 10 rupiahnya? Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Tapi keajaiban tidak berhenti di situ. Seminggu kemudian, istrinya yang sudah lama ingin membuka usaha kue kesil-kosilan di rumah, tiba-tiba mendapat pesanan dalam jumlah besar dari seorang tetangga yang akan mengadakan acara. Padahal, istrinya baru sekadar cerita dari mulut ke mulut. Dari mana pesanan ini datang? Lagi-lagi, rezeki yang tidak disangka-sangka. Rumah mereka jadi semarak dengan aroma kue yang lezat, dan tentu saja, dompet mereka jadi sedikit lebih tebal. Budi mulai merasa ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang bekerja di balik semua ini. Ia pun menjadi semakin semangat untuk bersedekah. Ia tidak lagi hanya memasukkan 10 rupiah. Kini, ia menyisihkan sebagian dari bonus dan keuntungan usaha kue istrinya untuk dimasukkan ke kotak amal. Nominalnya bertambah dari 10 rupiah menjadi 1.000, 10.000, dan seterusnya. Tapi ia tidak pernah melupakan koin 10 rupiah pertamanya. Koin itu adalah pengingat akan awal mula perjalanannya. Kisah Budi ini mengajarkan kita beberapa hal yang sangat penting. Pertama, tentang kekuatan niat. Budi memulai sedekahnya bukan untuk pamer atau mengharapkan imbalan. Ia melakukannya murni karena ingin taat dan membuktikan cintanya pada Tuhan.
meskipun dengan kemampuannya yang sangat terbatas. Niat yang tulus inilah yang menjadi kunci utama mengapa sedekahnya, meskipun kecil, memiliki power yang besar. Kedua, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa untuk berbuat baik, kita harus menunggu kaya dulu, harus menunggu punya banyak uang dulu. Padahal, kebaikan itu tidak diukur dari jumlahnya, tapi dari keikhlasannya. 10 rupiah yang diberikan dengan tulus bisa jadi lebih berharga di mata Tuhan daripada jutaan rupiah yang diberikan dengan ria atau setengah hati. Bayangkan jika Budi berpikir, buat apa sedekah 10 rupiah? Malu-maluin aja. Mungkin ia tidak akan pernah merasakan keogeben yang datang setelahnya. Ia akan terus berada dalam siklus merasa tidak mampu dan tidak pernah memulai untuk memberi. Terkadang, langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah langkah yang paling penting. Ketiga, kisah ini menunjukkan bagaimana rezeki bekerja dengan cara yang misterius. Budi memberikan 10 rupiah, tapi balasan yang ia terima berkali-kali lipat dan datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Dari bonus di kantor, sampai pesanan kue untuk istrinya. Ini adalah bukti nyata dari janji Tuhan, bahwa siapa yang memberi di jalannya, maka akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Rezeki itu tidak melulu soal uang, kesehatan, keluarga yang harmonis, teman yang baik, terhindar dari musibah, itu semua juga rezeki. Sekarang, coba kita refleksikan ke dalam diri kita sendiri. Seberapa sering kita menahan diri untuk berbuat baik karena merasa apa yang kita berikan itu tidak seberapa. Mungkin kita punya uang 1.000 rupiah di kantong, lalu kita melihat kotak amal atau seorang pengemis, seringkali muncul bisikan, cuma 1.000, nanti saja kalau ada uang lebih. Kisah Budi menampar kita dengan lembut, mengingatkan bahwa nanti itu belum tentu datang, dan 1.000 itu bisa jadi pembuka pintu rezeki yang lebih besar. Kisah ini bukan dongeng. Banyak sekali orang di luar sana yang mengalami hal serupa. Mereka yang memulai dengan sedikit, dengan ikhlas, lalu Tuhan membukakan pintu rezeki mereka lebar-lebar. Kuncinya adalah memulai. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu kaya. Mulailah dari apa yang kamu punya sekarang. Sekecil apapun itu. Mungkin kamu seorang pelajar dengan uang jajan pas-pasan. Sisihkan 500 rupiah dari uang jajanmu untuk dimasukkan ke kotak amal di sekolah. Mungkin kamu seorang karyawan yang gajinya hanya cukup untuk hidup. Cobalah sisihkan beberapa ribu rupiah setiap gajian. Atau bahkan, jika benar-benar tidak punya uang, sedekah itu tidak harus berupa materi. Sebuah senyuman tulus kepada orang lain adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah sedekah. Membantu orang tua adalah sedekah. Kebaikan itu bentuknya sangat luas. Jadi, teman-teman, jangan pernah lagi meremehkan kekuatan uang 10 rupiah. Atau kebaikan sekecil apapun. Di balik nominal yang tampak hina itu, tersimpan potensi keajaiban yang tak terbatas. Yang terpenting adalah hati yang ikhlas dan niat yang lurus. Mulailah hari ini, sekarang juga. Cari koin terkecil di sakumu, dan niatkan itu sebagai langkah pertamamu untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan. Siapa tahu, koin kecil itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Tuhan, dan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dalam hidupmu. Seperti Budi, yang hidupnya berubah drastis, bukan karena ia tiba-tiba menang lotre, tapi karena sebuah keputusan sederhana untuk memberikan apa yang ia punya. Meskipun itu hanya sekeping koin 10 rupiah yang kusam, keajaiban itu nyata, dan seringkali ia datang dari hal-hal yang kita anggap paling sepele. Terima kasih sudah menyimak cerita inspiratif ini sampai akhir. Semoga kisah Budi bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk tidak pernah lelah berbuat baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.